Di kalangan masyarakat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Karena ingin bertaubat, ia bertanya kepada seorang yang ahli di muka bumi. Jadi, ada apa kau datang ke sini? Aku ingin bertobat. Apakah ada harapan untukku? Memang, dosa apa yang sudah kau perbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Apa? Sungguh kau ini tak punya rasa malu. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu. Pergilah, jika tidak ada lagi harapan untuk atau malu, maka biarlah aku tidak jadi berdosa. Tidak. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba? Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertobat. Apakah ada harapan untukku? Tentu saja, Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha menutupnya. Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan? Datanglah ke negeri sebelah, bergaulah dengan mereka, karena di sanalah tempat orang-orang yang beriman dengan Tuhannya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa kau datang kembali, wahai malaikat rahmat? Tentu saja, untuk membawa hamba ini, wahai malaikat azab. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku. Ya, tapi dia telah bertobat. Bertobat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku. Dia bersamaku. Tidak bisa, dia bersamaku. Tidak, dia harus bersamaku. Karena perdebatan tak kunjung berhenti, Allah pun memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut mengukur jarak antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bangunlah wahai sang hamba, Allah merahmatimu. Dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha luas pengampunannya, sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Teruslah memperbaiki dia dan bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Oke, asik nggak nih videonya? Oke, jadi bisa mengingatkan kita untuk bertaubat, gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang hakikat taubat. Coba dibaca Mas Firman. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa-sisanya serta menandiri dari dosa. Oke, terima kasih ya Mas Firman. Nah, jadi hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Nah, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usia serta menahan diri. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat taubat. Yang pertama, Islam ya, karena orang kafir itu tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Terus yang kedua, menyesali dosanya, terus menyadari kesalahan, terus ikhlas, terus memohon ampun kepada Allah dengan berbanyak baca istighfar.
selanjutnya ibu mau membagi tugas nih ya, ada tugas biar kalian nggak ngantuk. Nanti kalian mempresentasikannya ke depan ya. Nah, nanti kamu jawab yang ini, kamu jawab yang nomor 2, dan kamu jawab yang nomor 3 ya. Dibaca. Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, sudah ya waktunya udah ya. Yuk maju dulu dari Mbak Anis dulu ya. Ya, ke sini. Ketika seseorang telah melakukan kesalahan pada temannya, kemudian ia memohon ampun pada Allah tanpa meminta maaf kepada teman tersebut. Analisislah apakah taubatnya sudah sempurna menurut ajaran Islam dan berikan alasannya. Jawabannya itu, Bu, taubatnya itu belum sempurna karena dalam Islam setiap kesalahan berkaitan dengan hak sama manusia, maka selain memohon ampun kepada Allah, seorang itu juga harus meminta maaf kepada yang disakiti dan jika kemudian mengembalikan haknya. Hal ini karena syariat taubat adalah menyesali perbuatan, berhenti dari dosa, bertekad tidak mengulanginya dan menyelesaikan hak orang lain. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anis. Selanjutnya, saya Mas Ageng. Jelaskan makna dari pernyataan berikut. Taubat tidak hanya sekedar meninggalkan dosa, tetapi juga harus diiringi dengan penyesalan yang mendalam dan komitmen untuk memperbaiki diri. Kalau menurut saya, taubat bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi juga harus disertai penyesalan yang tulus, memohon ampun kepada Allah dan bertekad tidak mengulangi kesalahan, serta memperbaiki sikap dan perilaku agar menjadi pribadi yang lebih Oke, baik. terima kasih Mas Ageng. Selanjutnya ayo Mas Firman. Ya Mas, yang terakhir ya. Ya, jelaskan bagaimana taubat dapat menjadi sarana menentukan akhlak mulia dan merupakan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, taubat dapat membentuk akhlak mulia karena membuat seorang sadar akan kesalahannya, menjadi lebih rendah hati, jujur, tanggung jawab, dan berhati-hati dalam bertindak. Oke, terima kasih Mas Firman. Nah, Ibu mau jadi sudah paham ya tadi ya yang telah Ibu sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya yuk dibaca bareng-bareng. Taubat adalah upaya seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan atas dosa yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan maksiat serta bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Taubat bukan hanya diucapkan melalui istighfar, tetapi harus dihubungkan dengan Sikap memperbanyak amal soleh dan memperbaiki hubungan dengan Allah maupun sama manusia. Dengan memahami pengertian ada syarat taubat, yang muslim diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab atas kesalahan, serta senantiasa memperbaiki diri agar memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pinter ya. Oke, Ibu kira sudah cukup pembelajaran kali ini. Apakah sudah paham tadi materi yang telah Ibu jelaskan?